Sebenarnya BPJS Kesehatan atau Jaminan Kesehatan Nasional ya Bu, JKN itu sebenarnya ada berapa kelas dan berapa iurannya? Karena kalau misalnya googling nih pasti tentang BPJS Kesehatan, yang pertama itu pertanyaan yang muncul adalah berapa bayar BPJS Kesehatan Mandiri dan kayak gitu-gitu. Nah, itu yang perlu diingat ya oleh para tribuners ya, bahwa tidak ada kita bayar iuran satu kali untuk selamanya, tapi iuran itu harus dibayar setiap bulan, paling lambat tanggal 10 setiap bulannya. Gitu. Gimana nih Bu, kalau ada perusahaan yang tidak mendaftarkan karyawannya sebagai peserta BPJS Kesehatan? Kami akan bersama dengan Disnaker, kemudian Wasnaker, bahkan juga dengan kejaksaan. Pastinya sanksi dari si perusahaan itu sendiri. Itu yang pertama. Jadi mungkin dia akan kesulitan ketika dia melakukan perpanjangan izin operasional usahanya. Okay. Halo Tribuners, selamat datang kembali di Tribun Jabar Video bersama saya Rena Sukmawati yang akan kembali mengupas seputar BPJS Kesehatan. Nah, materi kali ini atau episode kali ini tuh tidak kalah menarik dengan episode sebelumnya yang mana kita sudah membahas mengenai kepelayanan ya. Dan kalau misalnya kalian belum nonton, tonton dulu deh yang sebelumnya, karena itu seru banget dan membongkar mitos-mitos mengenai pelayanan BPJS. Nah, kali ini kita juga akan bongkar lagi mitos-mitos dan gosip-gosip seputar BPJS Kesehatan yang berseliweran di media sosial lebih lengkap dan lebih tuntas. Dan tentunya saya gak akan sendirian. Sudah bersama saya ini ada Ibu Sinom Priyanti selaku Asisten Deputi Kepesertaan dan Mutu Layanan BPJS Kesehatan Wilayah 5 Jawa Barat. Halo Ibu, selamat siang. Selamat siang. Kita ngegosip lagi ya Bu tentang BPJS Kesehatan. Nah, kalau pada tema kali ini seperti saya sebutkan tadi mengenai kepesertaan ya Bu. Kita mulai dulu aja dari pertanyaan umum ya. Sebenarnya BPJS Kesehatan atau Jaminan Kesehatan Nasional ya Bu, JKN itu sebenarnya ada berapa kelas dan berapa iurannya? Karena kalau misalnya googling nih pasti tentang BPJS Kesehatan, yang pertama itu pertanyaan yang muncul adalah berapa bayar BPJS Kesehatan Mandiri dan kayak gitu-gitu. Nah, oke Bu, boleh dijelaskan? Iya. Menarik ya Mbak Rena. Jadi kalau kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional itu sebetulnya kelasnya ada 3. Ada kelas 3, kelas 2, kelas 1. Nah, tapi kalau kita terdaftar sebagai pesertanya dari segmen istilahnya pekerja penerima upah, artinya orang yang bekerja ya di suatu perusahaan ataupun apapun, maka minimal kelasnya pasti kelas 2. Oke. Nah, kapan dia kelas 2, kapan dia kelas 1 tergantung dari besaran gaji yang menjadi dasar pembayaran iuran. Jadi kalau di atas 4 juta dia masuknya di kelas 1. Oke. Ya, tetapi kalau untuk yang dia membayar iuran sendiri atau istilahnya peserta mandiri, dia boleh memilih apakah kelas 3, kelas 2 atau kelas 1. Besaran iurannya kalau untuk kelas 3 itu adalah di 35.000 yang dibayarkan oleh pesertanya per jiwa. Tapi sebetulnya iurannya adalah 42.000 Mbak. Jadi di sini pemerintah memberikan subsidi. Jadi 7.000-nya itu disubsidi per jiwa oleh pemerintah. Kalau kelas 2 iurannya per jiwa 100.000, kalau kelas 1 150.000. Tapi beda ya, itu kalau untuk peserta mandiri. Tapi kalau untuk peserta yang memang bekerja dibayarkan iurannya oleh dirinya dan pekerjanya, maka hitungannya itu dari 5% dari perhitungan take home pay-nya dengan batas atas 12 juta. Oke, seperti itu. Nah, Bu, ada bedanya nggak sih ketika kita berobat nih ke FKTP atau FKTRL? Nah, itu ada bedanya nggak sih dari kepesertaan gitu saat dilayani, saat bayar iurannya dan lain-lain? Jadi sebetulnya tidak perlu khawatir ya bahwa kalau dia mengakses layanan kesehatan tidak ada pembedaan sebetulnya, karena prinsipnya akan dilayani sesuai dengan kebutuhan medis dari peserta tersebut. Nah, yang menetapkan adalah dokter pemberi layanan. Nah, yang membedakan hanya ketika dia dirawat inap. Jadi ketika dia dirawat inap, maka apakah dia di kelas 3, kelas 2, atau kelas 1. Tapi masalah obat, kemudian perlu penunjang diagnostik apa,
tindakan apa itu benar-benar sesuai dengan kebutuhan medisnya. Jadi membedakan hanya berapa orang sih di kamarnya tergantung dari kelas 3, kelas 2, kelas 1-nya tadi. Oke, hanya itu ya Bu, soal pelayanan sama ya semuanya. Semua. Nah, jadi buat para Tribuners ya khususnya ini yang belum punya JKN itu sebenarnya cara daftarnya gimana sih Bu? Apakah harus langsung datang ke kantor BPJS Kesehatan terdekat atau bisa online? Nah, seperti apa Bu? Jadi bagi ya yang belum menjadi peserta JKN, jangan khawatir kalau untuk daftar menjadi peserta JKN itu tidak harus datang ke kantor cabang atau ke kantor kabupaten kota, tapi bisa cukup menghubungi call center WA Pandawa ya di nomor 08118165165 atau bisa juga menginstal aplikasi di Play Store namanya aplikasi Mobile JKN. Jadi itu untuk memudahkan yang belum mendaftar ya, tidak harus datang ke kantor cabang ataupun kantor kabupaten kota. Nah, walaupun memang di kantor cabang, kantor kabupaten kota itu ada juga sih untuk menerima pendaftaran, tapi lebih memudahkannya tadi lewat Pandawa ataupun Mobile JKN. Oke, seperti itu ya Tribuners yang belum daftar. Nah, sekarang kita bahas lebih detail soal kepesertaan tadi ya Bu. Ada yang untuk mandiri, ada yang untuk dari perusahaan, dan juga ada yang untuk para penerima iuran, bantuan ya. Nah, kita bahas dari peserta mandiri Bu. Belakangan nih lagi rame banget di TikTok nih khususnya kalau lagi ada yang kayak apa ya, ajakan untuk beralih ke BPJS Kesehatan Mandiri, bahkan katanya bayarnya cukup satu kali dikasih kartu. Nah itu kesananya nanti nggak akan ada iuran lagi Bu katanya. Nah kita bahas tentang itu karena menarik, karena banyak Bu ternyata yang percaya. Nah sebenarnya kalau untuk mengenai peserta mandiri ini sendiri itu tuh syaratnya seperti apa Bu, dan bagaimana gitu Pak konsepnya? Jadi yang perlu diingat ya oleh para Tribuners ya, bahwa tidak ada kita bayar iuran satu kali untuk selamanya, tapi iuran itu harus dibayar setiap bulan, paling lambat tanggal 10 setiap bulannya gitu ya. Nah, kalau mau jadi peserta mandiri, tadi kan kanalnya ya udah saya sampaikan. Nah, kalau mengenai persyaratannya itu cukup KTP, KK, dan juga rekening banknya. Kenapa sih kok perlu rekening bank? Tapi bisa juga sih bukan bank ya, non bank juga ada, karena kita ada sistem auto debit. Jadi artinya karena tadi kan supaya aktif ya harus rutin membayar iuran sebelum tanggal 10 setiap bulannya. Kalau di auto debit asalkan saldonya memang dipastikan mencukupi ya, itu kan tidak perlu lagi khawatir untuk lupa istilahnya membayar iuran. Nah jadi jangan lagi ya istilahnya percayalah ya Mbak ya dengan di TikTok ataupun yang sifatnya bayar satu kali bisa aktif semuanya selamanya, itu tidak. Jadi persyaratannya sih itu cukup sederhana, hanya KTP, KK, dan ininya aja rekening banknya. Nah kemudian dan juga ini Mbak cukup nanti yang menjadi identitas kepesertaannya itu cukup KTP. Karena nanti NIK-nya itu akan terbaca di sistem kita ya, baik dia ketika berobat ke Vaskes Primer, FKTP ataupun ke FKRTL. Jadi dia cukup menunjukkan KTP-nya saja, NIK-nya saja gitu yang sudah NIK ya. Nah, atau dia bisa lihat di aplikasi Mobile JKN tadi ada fitur kartu JKN. Betul, ya. Jadi nggak ada lagi ya Bu jual-jual gitu di e-commerce, dijual harganya 100.000, nanti nggak usah bayar lagi BPJS-nya, nggak ada ya, nggak ada Bu ya. Nah Ibu untuk kepesertaan mandiri itu sendiri atau PBPU ya ini berarti bisa bebas pilih kelas? Iya. Jadi disesuaikan. Jadi yang perlu diingat adalah disesuaikan dengan kemampuannya. Karena kenapa? Karena nanti untuk misalnya kita sudah daftar kelas 2 nih, mau pindah jadi kelas 3 gitu. Nah itu baru setelah dia 1 tahun gitu. Jadi artinya dari awal sudah harus bisa mengukur diri lah ya bahwa saya memang mampunya di kelas 3 atau kelas 2 atau kelas 1. Karena kalau untuk peserta mandiri itu didaftarkannya harus 1 kakak. Jadi harus sesuai dengan kakaknya, bisa
macam-macam ya di kakak, ada yang sendiri, ada berdua, ada 3, 4, 5 gitu kan ya. Jadi itu benar-benar disesuaikan dengan kemampuan finansialnya. Tetapi bisa istilahnya dia mau naik kelas atau turun kelas ya setelah dia 1 tahun terdaftar di kelas tersebut, dia bisa. Oh, jadi 1 tahun dulu. Jadi kalau misalnya berubah pikiran mau naik atau turun baru bisa ya. Oke. Nah, seandainya nih ada yang nunggak bayarnya Bu, nah itu apakah nanti akan otomatis diblokir kah sama BPJS Kesehatan atau nanti dia akan terus menunggak bayarannya dan bagaimana caranya agar bisa aktif kembali? Ya, jadi kalau ada yang menunggak, Mbak, istilahnya itu akan dinonaktifkan status kepesertaannya. Artinya dia tidak dapat mengakses layanan kesehatan. Nah, sehingga memang dia harus rutin membayar iuran tadi sebelum tanggal 10 ya setiap bulannya. Nah, tetapi apabila menunggak, maka kita ada namanya program rehab. Jadi rencana pembayaran bertahap. Artinya untuk istilahnya peserta JKN yang tunggakannya di atas 3 bulan sampai dengan 24 bulan, dia bisa mengikuti program rehab ini. Caranya gimana? Caranya dia bisa daftar di aplikasi mobile JKN. Jadi dia bisa membuat skema lah ya, membuat skema saya mau mencicilnya berapa lama, berapa besaran cicilan yang dia harus bayarkan. Nah, kuncinya adalah lama cicilan itu maksimal adalah setengah dari banyaknya dia menunggak, banyaknya bulan dia menunggak. Jadi misalnya untuk tunggakan itu kan dihitung maksimal 24 bulan, Mbak. Jadi kalau misalnya dia menunggak di atas 24 bulan, maka dihitungnya tetap 24 bulan. Nah, sehingga kalau dia menunggak 24 bulan, maka dia bisa mengajukan rehab sampai dengan maksimal 12 bulan. Nanti dia bisa dapat simulasi tuh di aplikasi mobile JKN itu per bulan dia jadi berapa. Itu sih untuk memudahkan. Saat menggunakan dari rehab itu ya, ketika peserta yang mencicil, apakah layanan BPJS Kesehatannya aktif lagi? Setelah dilunasi. Jadi ketika dia masih proses rehab, maka dia masih belum dapat mengakses layanan kesehatan. Tapi kalau sudah statusnya memang benar-benar sudah lunas, termasuk dia membayar iuran bulan berjalannya, maka dia bisa akses lagi layanan kesehatan. Walaupun memang akan ada denda pelayanan apabila dalam jangka waktu 45 hari ya dari dia melunasi tunggakan iurannya, ternyata dia memerlukan pelayanan rawat inap. Jadi denda pelayanan ini hanya terjadi ketika dia mengakses layanan rawat inap. Jadi tidak dirawat jalan. Nah, nanti memang ada denda yang dihitung itu 5% dari dia itu diagnosa CBGS-nya berapa tarif ya. Nah, itu dihitung 5% ditambahkan dengan jumlah bulan dia menunggak maksimalnya dikali 12 bulan. Nah, tapi semuanya itu kalau sudah dijumlah gitu ya, Mbak ya, dia tidak boleh melebihi 20 juta. Nah, Ibu tadi sedikit terlewatnya tentang rawat inap ya, Bu ya. Nah, kalau misalnya peserta JKN Mandiri itu rawat inapnya di kelas 3, nah saat udah di pelayanan di kesehatan ini bisa nggak sih untuk naik kelas gitu saat itu gitu? Kalau dia peserta mandiri kelas 3, maka dia ini ya kita bedakan kasusnya, artinya atas keinginan sendiri ya. Jadi kalau dia peserta mandiri kelas 3 atas keinginan sendiri, dia tidak bisa naik kelas. Kenapa tidak bisa naik kelas? Karena tadi sebetulnya dia mendapatkan subsidi iuran. Karena kan dia hanya membayar 35.000, 7.000-nya dibayar pemerintah. Sehingga kalau dia kelas 3 maka dia dirawatnya tidak bisa naik kelas. Tapi kalau dia kelas 2 ataupun dia kelas 1, dia bisa naik kelas 1 tingkat di atasnya. Jadi kalau kayak kelas 2 dia naik ke kelas 1 dia naik ke VIP. Nah, dia akan membayar selisih iuran. Jadi kalau misalnya dia naik kelas 1, maka dia ada iuran yang bukan iuran, maaf, biaya ya, biaya pelayanan, istilahnya iur biaya. Iur biayanya adalah dari selisih tarif CBGS di kelas 1 terhadap kelas 2. Nah, tapi kalau dia naiknya ke kelas VIP, maka maksimal 75% dari CBGS di kelas 1-nya. Seperti itu ya, Bu. Nah, tadi udah kita bahas mengenai kepesertaan mandiri, sekarang bagi para pekerja ya istilahnya atau PPU. Nah,
kalau PPU sendiri nih syaratnya seperti apa, Bu? Apa yang membedakan dengan para peserta JKN Mandiri? Ya. Jadi kalau pekerja prima upah sesuai lah ya dengan nomenklaturnya, bahwa artinya dia adalah orang yang bekerja di suatu perusahaan, di suatu institusi apapun. Nah, sehingga pekerja prima upah ini ada kewajiban dari pemberi kerjanya untuk mendaftarkan pekerjanya, gitu. Nah, sehingga semua pekerja lah ya, pemberi kerja itu dia harus berkewajiban mendaftarkan pekerjanya. Nah, akan terbentuk iuran. Ya, iurannya adalah 5% dari istilahnya take home pay. Jadi take home pay-nya itu ada batas bawahnya. Batas bawahnya adalah minimalnya adalah UMK atau UMP ya. Jadi semisal dia bekerja di suatu industri gitu ya, ternyata dia digaji di realnya, real dia mendapatkan take home pay-nya di bawah UMK, maka tetap dihitung iurannya terhadap UMK. Nah, tapi ada batas atasnya. Jadi ada batas minimal, ada batas maksimal. Maksimalnya adalah 12 juta. Sehingga kalau misalnya seorang pekerja dia bekerja dengan mendapatkan take home pay 15 juta misalnya, dia hanya dihitung terhadap 12 juta. Nah, 5% ini 4%-nya ditanggungnya oleh pemberi kerja. 1%-nya baru oleh pekerjanya. Nah, tapi yang menyetorkan seluruh 5%-nya ini adalah tetap pekerjanya, karena dia akan menyetorkan namanya virtual account ya, badan usaha itu udah untuk seluruh pekerja didaftarkan. Nah, kemudian untuk setiap pekerja itu 5% ini sudah untuk maksimal 5 orang. Jadi 5 orang itu dirinya, suami atau istrinya, dan 3 anak. Jadi kalau misalnya dia belum menikah ya tetap 5%. Kalau dia sudah menikah, anaknya 1 tetap 5%, anaknya 3 tetap 5%. Berarti hanya untuk dari kita bersama pasangan dan juga anak. Kalau misalnya kita bersama orang tua berarti nggak bisa? Orang tua bisa, namanya anggota keluarga tambahan. Nah, jadi kalau untuk anggota keluarga tambahan ya, jadi untuk istilahnya anggota keluarga inti gitu ya, itu nanti iurannya 1%. Gitu. Nah, cuman memang kita memang mohon dukungan juga dari para HRD badan usaha lah ya, atau pekerja, karena belum semua HRD badan usaha itu mau mendaftarkan sebagai anggota keluarga tambahan istilahnya. Nah, ketika misalnya dia belum mau mendaftarkan sebagai anggota keluarga tambahan, maka pekerjanya mendaftarkannya bisa ke segmen pekerja mandiri untuk yang tadi orang tuanya, mertuanya, itu silahkan. Baik Bu. Nah, gimana nih Bu kalau ada perusahaan yang tidak mendaftarkan karyawannya sebagai peserta BPJS Kesehatan? Nah, itu ya kami harapkan semuanya comply ya, karena kembali bahwa itu masuk di dalam kewajiban dari pemberi kerja. Nanti kalau misalnya ternyata ada perusahaan yang tidak mendaftarkan, maka ada istilahnya kami akan bersama dengan Disnaker, kemudian Wasnaker, bahkan juga dengan kejaksaan kami melakukan namanya pemeriksaan rutin ataupun pengawasan pemeriksaan bersama tadi bersama, sehingga nanti akan berdampak kepada pastinya sanksi dari si perusahaan itu sendiri. Itu yang pertama. Jadi mungkin dia akan kesulitan ketika dia melakukan perpanjangan izin operasional usahanya. Nah, kemudian juga selain dia akan mendapatkan sanksi layanan publik, perusahaan tersebut juga kan dia memiliki kewajiban untuk penjaminan kesehatan pekerjanya. Jadi semisal ternyata ada pekerja yang tidak didaftarkan, ternyata pekerja tersebut memerlukan layanan kesehatan, itu pasti akan menjadi tanggung jawab dari si perusahaan. Padahal kalau misalnya perusahaan itu menyisihkan atas iuran, itu kan jelas ya, misalnya dia punya pekerja 100, dia tinggal langsung kalikan aja, dia akan berapa sih rutin yang harus dia keluarkan. Tapi kalau misalnya dia istilahnya nggak dia daftarkan 100, 50-nya ternyata kan biaya layanan kesehatan itu malah lebih tidak terukur gitu. Betul. Nah, Bu, untuk ketentuan perusahaannya sendiri, apakah wajib yang sudah PT kah atau CV juga ternyata sudah wajib? Nah, itu seperti apa? Jadi prinsipnya yang memang sudah berbadan hukum sih ya. Jadi kayak UMKM, perusahaan istilahnya mikro
kalau menengah, kecil, besar itu memang sudah wajib untuk mendaftarkan. Oke, nah untuk keaktifannya sendiri seperti apa Bu? Apakah setelah baru masuk nih, baru masuk perusahaan, akankah langsung aktif atau menunggu dulu dalam jangka waktu tertentu Bu? Iya, jadi kalau suatu perusahaan ya, dia kan kalau perusahaan itu enaknya dia sudah memiliki namanya, dia bisa mengakses aplikasi Edabu. Jadi Edabu badan usaha, sehingga dia di sana HRD itu kan kalau tadi peserta mandiri kan dia menghubungi Pandawa, dia ke call center, dia ke mobile JKN gitu ya. Nah kalau perusahaan dia udah langsung akses si HRD ya atau PIC-nya, mengakses di aplikasi Edabu badan usaha tersebut. Apabila dia mendaftarkannya itu sebelum tanggal 20 ya, nah dia pasti akan bisa langsung aktif bulan depannya. Jadi langsung terbentuk iurannya. Tapi kalau lewat dari tanggal 20 dia baru akan aktif berarti 2 bulan berikutnya. Jadi memang sebaiknya langsung sebelum tanggal 20 mereka langsung proses di aplikasi Edabu. 2 bulan ya Bu berarti nunggu apa 2 pekan? Sebaiknya biasanya sih bulan depan ya. Oke, baik. Nah Bu, mengenai kepesertaan juga nih, yang kan tadi udah disinggung juga ya, ada bisa memasukkan suami, istri, anak-anak atau anggota keluarga tambahan seperti orang tua. Nah lalu bagaimana kalau ada suaminya bekerja, nah istrinya juga bekerja, nah apakah nanti dari istrinya, perusahaan istrinya itu ikut ke perusahaan suaminya atau seperti apa Bu itu? Ya. Jadi memang kembali ya teman-teman Trimuders semuanya bahwa kalau dia suami istri bekerja, karena kalau pekerja itu di situ ada kewajiban pemberi kerja untuk mendaftarkan, sehingga otomatis misalnya suami istri bekerja, suami harus didaftarkan oleh perusahaan suami, istri harus didaftarkan oleh perusahaan istri gitu. Nah nanti si anaknya itu bisa masuk ke yang kelasnya tertinggi. Misal suaminya gajinya di atas 4 juta, maka otomatis dia akan kelas 1. Tapi misalnya istrinya gajinya 3,5 UMK-nya itu misalnya 2,5, jadi dia dihitungnya 3,5, dia kan kelas 2. Dia punya 3 anak nih misalnya, maka anaknya nanti didaftarkan di suaminya gitu. Karena kan sebetulnya sama-sama 5% ya, di sini dia 1%, di sini 1%. Nah nanti di aplikasi kami, aplikasi BPJS ya, di aplikasi kepesertaan sudah akan ada penanda bahwa mereka itu suami istri gitu ya. Sehingga ketika semisal istrinya itu sakit ya, maka nanti walaupun dia dipotong iurannya untuk kelas 2, tetapi ketika dia dirawat inap, maka dia bisa ikut hak kelas suaminya, hak kelas tertinggi, sehingga dia bisa dirawatnya di kelas 1. Oke, kayak gitu ya Tribuners. Nah, selanjutnya di Bu, kalau tadi kan di kepesertaan mandiri peserta bisa peserta kelas 2, kelas 1 ya khususnya untuk bisa naik kelas rawat inap. Nah, bagaimana dengan peserta yang para pekerja ini Bu, yang PPU? Apakah bisa juga mengajukan seperti itu? Sama ya. Boleh, apalagi kalau swasta Mbak, dia biasanya ada perusahaan-perusahaan tertentu yang dia juga mendaftarkan di asuransi swasta ya. Nah itu kami ada namanya program Coordination of Benefit ya, COB, sehingga tadi kan seperti saya jelaskan sebelumnya ya, kalau dia naik kelas pasti dia akan ada iur biaya. Nah nanti kalau dia punya asuransi swasta dan dia asuransi swastanya sudah kerjasama lah ya sama BPJS Kesehatan untuk program COB, maka bisa langsung ditanggung si selisihnya oleh asuransi swastanya. Oke, seperti itu. Nah Ibu, sekarang mengenai perusahaan sendiri, gimana kalau ada kasusnya perusahaan ini sudah mendaftarkan nih semua karyawannya, tapi ternyata dalam perjalanannya nunggak Bu itu bayarnya. Nah itu seperti apa Bu? Nah ini untuk perusahaan memang karena tadi ya saya sudah sampaikan bahwa yang membayarkan adalah perusahaannya dengan di satu virtual account badan usaha, sehingga apabila perusahaannya itu menunggak, maka semua pekerja yang di dalam perusahaan tersebut yang di dalam virtual account itu, maka dia akan nonaktif. Dia tidak dapat mengakses layanan kesehatan. Dan dia juga tidak bisa beralih menjadi mandiri selama dia bekerja. Jadi kalau misalnya ada perusahaan A punya pekerja 10,
10-nya itu dia nggak bayar iuran nih perusahaannya, maka 10-nya ini akan nonaktif. Nah dari 10 ini misalnya ada 3 orang yang dia misalnya rutin harus berobat ke rumah sakit setiap bulannya. Karena statusnya dia bekerja, maka dia nggak bisa untuk ya udah saya alih dulu jadi mandiri, nggak bisa. Karena statusnya dia masih pekerja dari perusahaan tersebut. Memang sehingga untuk perusahaan-perusahaan yang menunggak, kami dari BPJS Kesehatan tetap melakukan ya upaya untuk penagihan. Nah ini untuk upaya penagihan juga kami lakukan juga bersama dengan Wasnaker, Disnaker, dan kita bisa eskalasi juga ke kejaksaan. Oke, jadi justru yang merugi adalah para pekerjanya ya. Kalau misalnya perusahaannya nunggak tuh bos-bos dalam negeri ini. Ya, jadi bos-bos ya. Dan sebetulnya bagi perusahaan kan kalau dia pekerjanya didaftarkan, pekerjanya juga punya kepastian bahwa dia dijamin ya untuk kesehatannya, pasti kan akan lebih meningkat motivasi dan juga semangat bekerja, jadi produktivitas lebih terjaga. Si pekerja itu juga nggak pusing kalau istri anaknya sakit, bisa akses layanan kesehatan. Iya, betul. Sangat merugi lah ya kalau misalnya sampai nunggak. Nah Bu, lalu bagaimana untuk para pekerja atau karyawan yang kontrak kerjanya sudah selesai, terus atau udah resign dari perusahaan tersebut, apakah kepesertaannya ini otomatis sudah nonaktif atau seperti apa? Atau harus mendaftarkan bahwa melapor bahwa saya sudah keluar dari perusahaan ini, atau nanti perusahaannya yang melapor? Nah itu seperti apa? Jadi kalau untuk pekerja yang dia berhenti lah ya istilahnya, baik dia habis kontrak ataupun alasan apapun, maka HRD dari badan usaha tadi yang menggunakan aplikasi Edabu, dia harus langsung mengajukan penonaktifannya di aplikasi Edabu tersebut. Karena kalau bila tidak, maka nanti iurannya tetap terbentuk kan di bulan depannya. Nah, itu dari sisi bagaimana sih si perusahaan melaporkan ya tentang istilahnya itu mutasi tambah kurang lah gitu ya dari pekerjanya. Nah, kalau dari aspek pekerjanya yang dia sudah berhenti bekerja, maka dia istilahnya iurannya berhenti kan, kewajiban dia. Nah, sehingga dia harus mengalihkan kepesertaan JKN-nya. Apakah dia menjadi peserta yang bayar sendiri, atau bisa jadi misalnya dia bekerja di perusahaan lainnya, maka dia akan didaftarkan oleh perusahaan lainnya tersebut. Gitu. Jadi, nah, cuman caranya memang kalau dia alih segmen ke peserta mandiri, maka kembali tadi lewat kanal-kanal yang saya sampaikan, apakah lewat Pandawa gitu, Mobile JKN. Jadi harus dipastikan dulu ya ke perusahaannya bahwa nama kita udah tidak ada, karena kalau misalnya tidak ada nanti dia mau daftar nggak bisa ya Bu ya? Tapi biasanya sih karena perusahaan itu identik dengan biaya ya, jadi kalau ada yang keluar gitu ya selesai bekerja, pasti dia akan update di Edabunya. Jadi kadang biasanya lupa nambahin, tapi kalau buat mengusulkan penonaktifan itu pasti ingat. Itu paling ya. Nah, Olga, tadi soal para peserta pekerja atau PPU sudah dibahas tuntas. Selanjutnya ini ada peserta yang ketiga, itu adalah penerima bantuan iuran ya Bu ya. Nah, kalau PBI ini seperti apa Bu konsepnya dan apa bedanya dari yang dua? Jadi sebenarnya penerima bantuan iuran mungkin orang mengenalnya dengan penerima bantuan iuran jaminan kesehatan ya, PBIJK lah ya. Nah, ini iurannya dibayarkan oleh pemerintah pusat. Nah, tapi ada juga yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah daerah. Tapi sebetulnya kalau yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah daerah sebetulnya masuk di yang segmen pertama yang kita bahas. Yang segmen tadi pekerja bukan terima upah yang didaftarkan oleh pemerintah daerah. Nah, itu namanya PBPU Pemda. Nah, sehingga kalau PBPU Pemda ini iurannya dibayarkan oleh pemerintah daerah. Nah, kalau yang dinamakan prima bantuan iuran, maka adalah yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah pusat, APBN istilahnya. Nah, kalau untuk prima bantuan iuran yang dibayarkan oleh pemerintah pusat atau PBIJK ini, maka penetapannya itu melalui SK Kemensos. Nah, jadi Kemensos itu kan turunannya ke dinas sosial. Dinas sosial masing-masing daerah itu dia memiliki namanya data terpadu kesejahteraan sosial. DTKS ya, itu DTKS, ya Bu ya. Jadi
untuk penduduk kabupaten kota yang mungkin memenuhi kriteria DTKS, maka Dinas Sosial akan mengajukan di aplikasi 6NG-nya milik Kemensos, gitu. Nah, nanti tergantung Kemensosnya, apakah Kemensos akan menetapkan dia sebagai peserta yang iuran yang dibayarkan oleh pemerintah pusat atau tidak, karena Kemensos itu memiliki kuota nasional. Jadi kuota nasional ini saat ini kuotanya ada di 96,8 juta dan posisinya sebetulnya sudah terpenuhi posisinya. Nah, sehingga yang dilakukan setiap bulannya oleh teman-teman Dinas Sosial adalah lebih kepada verifikasi dan validasi data. Jadi mana yang memang kan karena dinamis ya data kependudukan, bisa jadi dia kemarin DTKS tapi alhamdulillah dia bekerja gitu, atau dia menikah dengan pekerja gitu, sehingga dia kan bisa berubah ya, berubah statusnya, sehingga memang perlu dilakukan verifikasi validasi data tersebut. Jadi bagi para peserta ini kan yang terdaftar DTKS, nah DTKS itu kan identik dengan bansos ya Bu Subah. Jadi bagi yang sudah terdaftar DTKS menerima bansos belum tentu dia terdaftar terdaftar dalam JK, belum tentu, karena tergantung dari Kemensosnya, apakah dia mau tadi, karena kuota dia kan sudah terpenuhi, dia tinggal di-verify data saja. Tapi pasti Kemensos setiap bulan menerbitkan SK Kemensos, di situ ada hasil verifikasi validasinya, jadi ada tambah kurangnya, tapi totalnya tetap sama. Baik. Nah Ibu, apakah untuk para peserta PBI ini bisa memilih juga kelas rawat inap atau tidak? Jadi kalau dia statusnya adalah di PBI ya, penerima bantuan iuran, intinya yang iuran yang dibayarkan oleh pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah, pasti dia kelasnya kelas 3. Jadi artinya dia nggak bisa naik kelas gitu. Karena kalau naik kelas berarti kan artinya dia mampu ya, tidak perlu lagi menerima bantuan iuran. Betul. Nah Ibu, misalnya nih dalam satu keluarga itu ada 7 anggota keluarga. Nah mungkinkah semuanya itu terdaftar pada PBI, misalnya ada bayi atau dan anak-anak lainnya, terus juga ada orang tuanya, apakah itu otomatis terdaftar atau seperti apa? Didaftarkan oleh Dinas Sosialnya kan dia per jiwa ya di inputnya. Jadi memang kalau secara logik artinya sebetulnya satu kakak, tapi kita temukan juga ada yang istilahnya tercecer tadi ya gitu. Jadi tergantung, memang benar-benar ini murni tergantung dari proses penetapan oleh Kemensos sih, dan atas usulan dari Dinas Sosial. Jadi kalau BPJS sebetulnya kalau untuk penerima bantuan iuran kita nggak tahu ya, karena kita tinggal menerima data yang di SK-kan oleh Kemensos. Jadi itu urusannya lebih ke Kemensos ya sebenarnya. Betul, dengan Dinas Sosial. Nah, Bu masih seputar PBI ini, ada kasus ceritanya si A ini harusnya dapat sebagai penerima PBI, tapi ketika misalnya mau berobat di Vaskes itu ditolak. Nah, apakah emang ada perbedaan perlakuan atau seperti apa sih Bu antara PBI JK dan juga peserta penerima upah dan juga peserta mandiri? Jadi sebetulnya peserta JKN itu dia tidak ada pembedaan perlakuan. Jadi semua akan mendapatkan haknya selama dia melaksanakan kewajibannya. Kewajibannya apa? Salah satunya pembayaran iuran, baik yang dibayar oleh dirinya ataupun oleh tadi pemberi kerja atau oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah. Jadi sebetulnya tidak ada istilah oh dia peserta JKN terus oh dia PBI, dia PBPU atau dia PPU, enggak. Sebetulnya semuanya sama gitu. Jadi dan kita juga dengan fasilitas kesehatan kita ada namanya perjanjian kerjasama. Di dalam perjanjian kerjasama tersebut juga sudah ada diikat ya terkait dengan Vaskes itu tidak boleh melakukan pembedaan ya. Artinya dia harus mengutamakan kualitas layanan. Kualitas layanan bagi peserta JKN. Baik. Nah Bu, menyambung yang tadi, apabila ternyata diketahui juga bahwa KTP dan kakaknya itu berbeda datanya dengan misalnya saat daftar ke pelayanan kesehatan, nah itu seperti apa Bu solusinya? Jadi kalau misalnya karena untuk kepesertaan JKN itu basisnya benar-benar data NIK yang dari Disduk Capil ya, sehingga apabila ada perbedaan data maka langkah pertama adalah
lakukan dulu update data kependudukan di Dukcapil. Nah, nanti kalau sudah dilakukan update data kependudukan di Dukcapil, baru silahkan menyampaikan ke BPJS Kesehatan. Kanalnya banyak tadi ya, bisa lewat Pandawa, karena itu ada nanti update data ya, Pandawa atau ke call center atau datang ke kantor BPJS. Atau di mobile JKN ya, juga mobile JKN. Terus kemudian kami juga ada namanya BPJS Keliling Online. Sekarang kami untuk mendekatkan ya pelayanan bagi peserta itu, kami ada namanya selain BPJS keliling yang kita berupa kendaraan, kita datang ke tempat, tapi kita juga melakukan BPJS keliling online, BPJS online. Oke. Nah oke Bu, ini dari tadi semua kita bahas tentang pendaftaran, iuran dan lain-lain. Nah sekarang kalau misalnya bisa nggak sih sebenarnya peserta ini baik PBI JK atau peserta mandiri dan juga peserta yang pekerja itu menghentikan keanggotaan JKN-nya? Jadi sebetulnya kepesertaan JKN itu bisa berhenti apabila memang yang bersangkutan meninggal sebetulnya ya. Cuman kalau dia tadi ya, kalau dia pekerja penerima upah, maka bisa jadi dia berhentinya karena dia berhenti bekerja. Sehingga otomatis setelah dia berhenti bekerja, maka dia harus mengalihkan kepesertaannya, apakah dia kepesertaan mandiri. Atau dari kalau segmen penerima bantuan iuran, maka istilahnya dia tidak dapat ya mengakses layanan kesehatannya apabila memang dia sudah dikeluarkan dari SK Kemensos. Nah, tapi secara keseluruhan dia tetap peserta JKN yang dia harus beralih segmen kepesertaan. Gitu. Jadi baru bisa tidak jadi peserta JKN kalau dia statusnya memang sudah meninggal. Ya. Dan itu harus dilaporkan. Jadi apabila ada yang meninggal, maka keluarganya harus melaporkan ke BPJS Kesehatan. Walaupun sebetulnya kami sudah ada inovasi bersama dengan Disdukcapil ya, melalui aplikasi MSing, aplikasi di kami, sehingga apabila ada istilahnya pelaporan kematian di Disdukcapil, maka akan masuk di dalam aplikasi MSing, sehingga kami bisa melihat siapa saja, nanti kami bisa menonaktifkan di kepesertaannya kami. Ibu sempat viral atau nggak beberapa tahun lalu? Yang pocongnya langsung datang ke kantor BPJS Kesehatan. Enggak ya, sama keluarga ya Bu ya? Enggak, makanya itu salah satunya kita mengembangkan aplikasi MSing tadi gitu. Nah cuman memang kuncinya adalah tetap pelaporan kematian itu tetap harus dilakukan ke Disdukcapil dulu. Gitu. Oke, baik. Wah, udah kupas tuntas semua tadi tentang kepesertaan. Nah, sekarang Bu yang lagi anget Bu. Sekarang kalau misalnya mau daftar SIM atau memperpanjang SIM itu harus daftar BPJS Kesehatan. Nah, itu boleh dijelaskan Bu, karena pasti ini menjadi pertanyaan banyak orang. Jadi sebenarnya tidak hanya SIM Mbak. Jadi sekarang itu sudah ada ketika kita mau mengurus SKCK per 1 Agustus ya 2024 dan SIM ya baik itu perpanjangan itu di 1 November 2024 implementasi nasionalnya berdasarkan kepada Perpol 2 dan Perpol 6 bahwa memang menjadi prasyarat pengurusan itu salah satunya adalah status kepesertaan JKN aktif. Jadi artinya bisa jadi dia belum JKN maka dia harus JKN. Bisa jadi dia JKN tapi dia belum bayar iuran maka dia harus membayar iuran. Gitu. Karena itu sebagai salah satu upaya juga karena JKN ini adalah milik semua ya. Jadi bahwa sehingga yang sifatnya layanan publik maka itu mulai untuk dapat dipersyaratkan untuk status kepesertaan JKN aktif. Berarti peserta JKN yang masih mencicil, misalnya yang tadi pakai program rehab itu juga harus menyelesaikan cicilannya? Enggak harus menyelesaikan karena kan jangan sampai juga menghambat ya. Jadi kebayang kalau dia punya cicilan 12 bulan, dia nunggu 12 bulan baru ini enggak. Tetapi dia bisa menunjukkan evidennya bahwa oh dia sudah mendaftarkan rehab. Ya. Tapi yang jangan sampai itu adalah dia belum daftar rehab. Karena kalau belum daftar rehab maka silakan untuk dia daftar rehab. Oke, baik. Udah banyak sekali ya kemudahan sebenarnya untuk bisa mengakses layanan kesehatan lewat BPJS Kesehatan ya Bu ya. Iya, dan mudah-mudahan warga ya, Tribuners juga ya semakin lebih cerdas lagi ya. Jadi jangan sampai termakan
Kami juga punya medsos resmi ya, BPJS Kesehatan, baik di FB, IG ataupun Twitter gitu ya. Tapi jangan sampai tadi termakan hoax tadi ya, karena masih cukup banyak gitu. Oke, baik. Mungkin terakhir closing statement-nya Ya. boleh harapan dan Ya, jadi harapannya untuk Tribuners dan seluruh penduduk ya Indonesia ya, khususnya yang ada di wilayah Jawa Barat ya, untuk jangan segan ya untuk menjadi peserta JKN dan aktif untuk membayarkan iurannya. Karena sekarang semakin mudah untuk menjadi peserta JKN, cukup bisa menghubungi Pandawa di 08118165 atau ke call center, atau cukup install aplikasi mobile JKN ya. Dan juga untuk status kepesertaannya cukup menunjukkan NIK saja. jadi nggak ada lagi beli-beli kartu Nggak ada. di e-commerce, Iya, nggak ada betul. lagi kemakan iming-iming tadi bayar 1 juta untuk seumur hidup nggak ya? Iya, betul. Karena udah dikupas tuntas ya hari ini. Terima kasih ya Ibu Sinom terima atas kasih, waktunya Mbak. dan penjelasannya. Senang sekali berbincang, akhirnya membongkar lagi mitos-mitos BPJS Kesehatan yang beredar gitu di media sosial. Oke, baik Tribuners, terima kasih banyak telah bersama kami yang tadi mengenai BPJS Kesehatan khususnya kepesertaan. Kalau misalnya kalian belum tonton video-video sebelumnya nih, tonton dulu karena kita juga udah bahas banyak sekali Bu, ada antrean online, waktu juga ada mobile JKN, lalu juga kemarin tentang pelayanan kesehatan yang semuanya nyambung-nyambung sebenarnya. Jadi tonton semuanya, dan kalau misalnya kalian juga masih punya pertanyaan seputar BPJS Kesehatan yang belum dijelaskan, boleh langsung aja komentar-komentar di bawah. Oke, kalau gitu saya Rena Sukmawati mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di program selanjutnya. Dadah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.